you Jesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sekali lagi katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Amin Tuhan, hanya Kau satu-satunya dengan segenap hatimu. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sekali lagi katakan, selain Kau tiada yang lain. Sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Serukan Tuhan, tiada
Kau satu di hatiku. Hanya kau satu-satunya di hatiku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang malam yang kami lalui. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu, kami rindu mendengarkan kebenaran-Mu. Biar Tuhan kami beroleh kekuatan baru lewat firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini Minggu tanggal 4 Juli 2021 dalam seri pengajaran Buah Roh, dan hari ini kita akan belajar bersama tentang damai sejahtera. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera merupakan hasil penyandaran pada hubungan dengan Allah. Damai adalah keadaan istirahat yang tenang, dihasilkan dari mencari Allah dan berlawanan dengan keadaan kacau balau. Kata asli damai sejahtera dalam bahasa Yunani Eirene merupakan terjemahan dari kata bahasa Ibrani Shalom, yang merupakan ekspresi dari kepenuhan, kesempurnaan, atau ketenangan jiwa yang tidak dipengaruhi oleh keadaan ataupun tekanan dari luar. Dalam Yohanes 14 ayat 27 firman Tuhan berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini diucapkan sendiri oleh Yesus sehari sebelum Ia mati. Tuhan Yesus tahu kapan Ia harus menanggung penderitaan, dan Ia mengetahui kapan Ia mati. Ia tahu pada saat kapan penderitaan itu akan datang. Dan Yesus mengucapkan perkataan ini, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena damai sejahtera berarti tetap tenang,
di tengah-tengah badai. Dalam Markus 4 ayat 35, Tuhan Yesus pernah mengajak murid-murid ke Galilea. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Murid-murid Yesus adalah seorang nelayan yang berpengalaman. Tetapi ketika ada badai datang, mereka semua ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus tetap tenang di tengah-tengah badai. Dan itulah damai sejahtera. Karena damai sejahtera bukan tentang keadaan yang baik-baik saja, tapi tentang kita menjadi tenang di saat keadaan tidak baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, badai seperti apa yang sedang menghantam kehidupan saudara saat ini? Mungkin badai hebat itu sedang mengombang-ambingkan bahtera rumah tanggamu, badai itu sedang mengguncang keuanganmu, badai yang datang dalam kehidupanmu membuat engkau takut dan engkau hampir melepaskan pengharapan dan imanmu kepada Tuhan. Badai dan masalah hidup yang saudara alami telah merampas damai sejahtera di hatimu. Saudaraku, sekalipun badai pencobaan datang menyerang, kita harus tetap memiliki damai sejahtera itu. Bagaimana supaya kita tetap memiliki damai sejahtera? Saudara dan saya, kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ia berbuah banyak. Dan damai sejahtera adalah buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya. Orang lain dapat merasakan, dapat menikmati damai sejahtera yang terpancar dari dalam diri kita karena kita hidup di dalam Roh Kudus. Sebab itu saudara, ketika saudara percaya, hiduplah senantiasa di dalam kasih Tuhan dan milikilah damai sejahtera itu. Karena damai sejahtera dapat memberikan kekuatan kepada saudara dan saya di tengah badai pencobaan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa kami harus hidup di dalam roh, supaya kami memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kami Tuhan. Bantu kami Roh Kudus, bantu kami Tuhan untuk menjalani sepanjang hari ini, bahkan hari-hari hidup kami selanjutnya dengan penuh damai sejahtera. Kami menghasilkan buah roh damai sejahtera itu dalam kehidupan kami dan orang lain dapat merasakan damai sejahtera yang kami miliki Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan dan kami mau buka hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.